Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Di Balik Senja. Dalam segmen horor sejarah yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding, sekaligus mikir keras. Kali ini, kita bakal bahas satu peristiwa yang jauh lebih gelap dari film horor manapun, yaitu tentang sebuah maut hitam yang pernah menghapus setengah populasi manusia di bumi. Bayangkan, kalian bangun di pagi hari, lalu melihat tetangga kalian punya benjolan aneh, dan besoknya satu kompleks sudah jadi kota mati. Dunia pada tahun 13-an itu beda banget sama sekarang. Nggak ada internet, nggak ada dokter yang paham soal virus, dan orang-orang masih menganggap kalau mandi itu aktivitas yang nggak terlalu penting. Saat itu perdagangan lagi jaya-jayanya. Jalur sutra yang legendaris menghubungkan ujung Asia sampai ke jantung Eropa. Semua orang senang karena ekonomi tumbuh. Rempah-rempah laku keras, dan kain sutra jadi barang mewah yang dicari semua orang. Tapi di balik tumpukan kain indah dan karung rempah itu, ada penumpang gelap yang ikut serta tanpa tiket. Penumpang itu adalah seekor kutu kecil yang hidup di bulu tikus hitam. Tikus ini adalah pelaut ulung yang hobi banget menyelinap di kapal dagang atau kereta kuda para pengembara. Nah, di dalam perut kutu kecil inilah bersembunyi monster mikroskopis bernama Yersinia pestis. Bakteri ini benar-benar jahat, karena dia bakal menyumbat sistem pencernaan si kutu, bikin si kutu lapar terus-menerus, dan akhirnya si kutu bakal menggigit apapun yang ada di depannya, termasuk manusia, sambil memuntahkan bakteri mematikan itu ke aliran darah kita. Bayangkan atmosfer di sebuah kota pelabuhan bernama Kaffa, di wilayah Crimea. Kota ini sangat strategis dan diperebutkan banyak orang. Saat itu, pasukan Mongol yang kuat sedang mengepung kota tersebut. Tapi tiba-tiba ada yang aneh dengan tentara Mongol. Satu persatu prajurit mereka yang tadinya gagah perkasa jatuh sakit. Mereka demam tinggi, meracau, dan yang paling ngeri adalah munculnya benjolan sebesar telur ayam di ketiak atau selangkangan mereka. Benjolan ini lama-lama berubah warna jadi hitam legam dan mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Para jenderal Mongol sadar kalau perang ini nggak bisa dimenangkan dengan pedang kalau musuhnya adalah penyakit. Tapi bukannya mundur dengan damai, mereka malah punya ide yang sangat gila dan licik. Mereka menggunakan alat pelontar batu atau ketapel raksasa untuk melemparkan mayat-mayat tentara mereka yang sudah terinfeksi ke dalam tembok kota Kaffa. Ini adalah salah satu catatan sejarah tentang perang biologis pertama di dunia. Mayat-mayat itu melayang di udara, jatuh berdebum di tengah pemukiman warga, dan seketika itu juga maut mulai menyebar di dalam kota. Penduduk Kaffa panik setengah mati. Mereka melihat orang-orang yang mereka cintai mendadak berubah jadi hitam dan meninggal hanya dalam hitungan hari. Karena ketakutan, para pedagang dari Italia yang ada di sana segera lari ke kapal mereka. Mereka berpikir kalau mereka berlayar menjauh, mereka akan selamat. Mereka memutar kemudi, mengembangkan layar, dan menuju pulang ke Eropa. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka membawa maut itu di dalam lambung kapal mereka. Tikus-tikus pembawa kutu maut itu ikut berlayar, dan beberapa kru kapal sebenarnya sudah mulai merasa demam. Perjalanan di laut itu menjadi sangat sunyi dan mengerikan. Satu persatu kru kapal meninggal dengan kondisi mengenaskan. Saat kapal-kapal ini akhirnya sampai di pelabuhan Messina di Sisilia, orang-orang di daratan awalnya senang melihat kapal dagang datang. Namun, kegembiraan itu berubah jadi jeritan histeris saat mereka naik ke atas kapal. Mereka menemukan pemandangan yang gak masuk akal. Sebagian besar orang di kapal sudah jadi mayat yang menghitam, dan sisanya adalah orang-orang sekarat yang kulitnya penuh dengan nanah hitam. Warga Messina mencoba mengusir kapal-kapal itu kembali ke laut, tapi semuanya sudah terlambat. Monster mikroskopis itu sudah berhasil melompat ke daratan. Hanya dalam beberapa minggu, kota Messina yang tadinya ramai berubah jadi kuburan massal. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai Black Death atau kematian hitam karena warna kulit para korbannya. Ini barulah awal dari horor yang akan melanda seluruh benua selama bertahun-tahun ke depan. Kematian sedang mengetuk pintu setiap rumah di Eropa, dan tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Mereka nggak tahu kalau musuh mereka hanyalah seekor kutu kecil. Mereka mengira dunia sedang kiamat, atau Tuhan sedang sangat marah pada manusia. Suasana mencekam ini hanyalah pembukaan dari tragedi yang bakal mengubah sejarah manusia selamanya. Bayangkan, kalian hidup di sebuah kota kecil di Italia pada tahun 1348. Kabar tentang penyakit aneh di Messina sudah menyebar lewat bisik-bisik ketakutan di pasar.
Awalnya kalian pikir itu cuma rumor atau kutukan untuk orang-orang di pelabuhan saja. Tapi tiba-tiba kalian melihat tetangga sebelah rumah tidak keluar dari pintunya selama 2 hari. Saat kalian mencoba mengecek, bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidung kalian bahkan sebelum pintu itu terbuka. Black Death menyebar dengan kecepatan yang gak masuk akal buat ukuran zaman itu. Bakteri Yersinia pestis ini benar-benar efisien dalam membunuh. Ada 3 cara dia menghabisi manusia. Pertama, lewat kelenjar getah bening yang bikin tubuh bengkak-bengkak. Kedua, dia menyerang paru-paru lewat udara. Jadi cuma dengan satu bersin saja, satu keluarga bisa tertular. Dan yang paling parah adalah saat bakteri itu masuk ke aliran darah, bikin kulit penderitanya memar hitam dan membusuk saat orangnya masih hidup. Di fase ini, horor yang sebenarnya bukan cuma soal penyakitnya, tapi soal bagaimana sifat asli manusia mulai keluar. Karena semua orang ketakutan setengah mati, rasa kasih sayang itu seolah-olah menguap begitu saja. Ada catatan sejarah yang menceritakan betapa ngerinya kondisi sosial saat itu. Ayah meninggalkan anaknya yang sedang sekarat karena takut tertular. Istri meninggalkan suaminya yang sedang mengerang kesakitan. Bahkan para pendeta yang seharusnya memberikan sakramen terakhir pun banyak yang mengunci pintu gereja rapat-rapat karena mereka juga manusia yang takut mati. Kota-kota besar seperti Florence dan Paris yang tadinya adalah pusat keindahan berubah jadi pemandangan neraka di dunia. Jalanan yang biasanya penuh dengan pedagang dan pemusik sekarang dipenuhi oleh tumpukan mayat. Karena saking banyaknya orang yang meninggal setiap jamnya, warga nggak sanggup lagi memberikan pemakaman yang layak. Mereka cuma bisa menggali lubang raksasa di pinggir kota dan menumpuk jenazah di sana seperti lapisan lasanya. Tidak ada upacara, tidak ada air mata yang tersisa. Yang ada cuma bau kematian yang menggantung di udara. Orang-orang mulai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi bertahan hidup. Ada yang mengunci diri di rumah dan tidak mau bicara pada siapapun. Ada juga yang malah berpesta pora gila-gilaan karena mereka pikir mumpung besok bakar mati, mending bersenang-senang sekarang. Mereka minum alkohol sampai mabuk berat di tengah kota, menari-nari di samping tumpukan mayat. Benar-benar pemandangan yang sangat surrealis dan mengerikan. Para ilmuwan dan dokter zaman itu benar-benar buta. Mereka mencoba segala cara yang terdengar konyol bagi kita sekarang. Ada yang menyarankan untuk menempelkan pantat ayam ke bencolan pasien agar racunnya terserap. Ada yang bilang kalau kalian harus minum larutan emas atau batu permata yang dihancurkan. Bahkan ada teori yang bilang kalau kalian harus duduk di antara 2 api besar supaya udara kotornya mati. Tapi hasilnya tetap 0 besar. Setiap hari, lonceng kematian di gereja-gereja berdentang tiada henti. Sampai akhirnya, pemerintah kota melarang lonceng itu dibunyikan, karena suara itu makin bikin orang depresi dan gila. Di tengah keputusasaan ini, muncullah sebuah fenomena aneh yang bikin bulu kuduk berdiri, yaitu kelompok flagela. Mereka adalah rombongan orang yang berjalan dari satu kota ke kota lain sambil mencambuk diri mereka sendiri sampai berdarah-darah di depan umum. Mereka berteriak minta ampun kepada Tuhan karena yakin kalau wabah ini adalah hukuman atas dosa manusia. Bukannya membantu, rombongan ini malah memperparah keadaan karena mereka berpindah-pindah tempat dan otomatis membawa bakteri itu ke desa-desa yang tadinya masih aman. Eropa benar-benar berada di titik nadir. Tidak ada hukum yang berjalan, tidak ada ekonomi yang bergerak. Ladang-ladang pertanian terbengkalai karena petaninya mati semua. Sapi dan domba berkeliaran tanpa ada yang mengurus, dan banyak dari hewan itu juga mulai mati karena terinfeksi. Kalian bisa bayangkan, kesunyian yang mencekam saat kalian berjalan di sebuah desa yang biasanya ramai, tapi sekarang hanya terdengar suara angin dan bau busuk yang tajam. Kematian hitam ini benar-benar tidak pandang bulu. Dia tidak peduli kalian itu raja yang tinggal di istana emas atau pengemis yang tidur di emperan jalan. Semua orang sama di mata maut. Dan saat horor ini terus berlanjut, sebuah profesi baru yang sangat ikonik mulai muncul di jalanan, yaitu sosok misterius dengan jubah hitam dan topeng burung yang panjang. Di tengah kekacauan yang kita bahas tadi, muncul satu sosok yang sampai sekarang jadi simbol horor paling terkenal di dunia. Bayangkan kalian sedang merintih di kamar yang gelap, lalu pintu terbuka dan masuklah seseorang dengan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuh dari leher sampai kaki. Dia memakai sarung tangan kulit, sepatu bot tinggi, topi lebar, dan yang paling bikin jantungan adalah topengnya. Topeng itu punya paruh burung yang sangat panjang dan mata yang terbuat dari kaca merah atau bening. Kalian mungkin mikir, ini orang mau pesta kostum atau apa? Tapi ternyata ini adalah seragam tempur para dokter wabah atau plague doctors. Paruh burung yang panjang itu bukan buat gaya-gayaan, karena orang zaman dulu percaya pada teori miasma, yaitu keyakinan bahwa penyakit menyebar lewat bau busuk atau udara kotor, maka paruh itu diisi dengan berbagai macam hal yang wangi. Ada bunga kering, rempah-rempah seperti cengkeh atau kayu manis, sampai kain yang direndam parfum atau cuka.
Mereka pikir kalau mereka menghirup bau wangi, bakteri jahat nggak bakal masuk ke hidung mereka. Sayangnya, meski mereka terlihat sangat keren dan misterius, para dokter ini sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa buat menyembuhkan. Mereka seringkali membawa tongkat kayu panjang. Gunanya bukan buat sihir, tapi buat memeriksa pasien tanpa harus menyentuh kulit mereka secara langsung. Mereka bakal pakai tongkat itu buat menyingkap baju pasien atau menunjuk bagian tubuh yang bengkak. Ironisnya, karena pengetahuan medis yang sangat minim, dokter-dokter ini seringkali cuma jadi saksi mata kematian daripada penyelamat nyawa. Praktek pengobatan yang mereka lakukan pun benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala sekarang. Ada satu metode yang sangat populer tapi mematikan, bernama bloodletting. Jadi kalau penderita Black Death punya benjolan yang menghitam, dokter bakal menyayat kulit pasien atau menempelkan lintah untuk menghisap darahnya. Mereka mikir kalau darah kotor atau racunnya keluar, orang itu bakal sembuh. Padahal, tindakan ini justru bikin tubuh pasien makin lemah, kena infeksi tambahan, dan mempercepat kematian mereka. Bukan cuma itu, ada juga pengobatan yang lebih aneh lagi. Pasien disuruh minum air yang dicampur dengan bubuk tanduk unicorn, yang tentu saja aslinya cuma tulang hewan biasa. Ada juga yang disuruh mengoleskan campuran bawang putih dan mentega ke seluruh tubuh. Bahkan ada yang menyarankan untuk menangkap kodok, membelahnya jadi dua, lalu menempelkan perut kodok itu ke benjolan yang bengkak sampai kodoknya mati, karena dianggap sudah menyerap racunnya. Bisa kalian bayangkan, betapa putus asanya manusia saat itu sampai hal menjijikkan seperti itu dilakukan demi 1% harapan untuk hidup. Di sisi lain, karena semua pengobatan medis gagal total, masyarakat mulai mencari kambing hitam. Manusia kalau sudah terdesak dan bodoh itu bahaya banget. Karena mereka nggak bisa melihat bakteri, mereka mulai menuduh kelompok-kelompok tertentu sebagai penyebab wabah. Banyak orang dituduh meracuni sumur warga. Ini adalah bagian paling kelam dalam sejarah Black Death, di mana kebencian dan rasisme meledak karena rasa takut yang tidak terarah. Ribuan orang yang tidak bersalah diburu dan dibakar hidup-hidup hanya karena kecurigaan yang nggak berdasar. Suasana di kota-kota besar saat itu benar-benar mencekam. Bau rempah-rempah dari paruh dokter bersaing dengan bau asap dari pembakaran sampah dan mayat. Pemerintah mulai sadar kalau pengobatan gak berguna, jadi mereka mulai menerapkan aturan yang sangat keras. Inilah awal mula lahirnya istilah karantina. Di Venesia, kapal-kapal yang baru datang dilarang merapat selama 40 hari, atau dalam bahasa Italia disebut quaranta giorni. Mereka harus diam di tengah laut sampai terbukti gak ada lagi yang sakit di atas kapal. Tapi sekali lagi, mereka lupa satu hal kecil. Manusia mungkin bisa dikarantina, tapi tikus dan kutu bisa dengan mudah berenang ke daratan atau berjalan lewat tali kapal. Monster kecil ini terus bergerak dari satu gang ke gang lain, dari satu rumah ke rumah lain, seolah-olah sedang menertawakan semua usaha manusia yang menggunakan topeng burung dan parfum mahal. Dunia seolah sudah berhenti berputar, gereja kosong, pasar tutup, dan orang-orang cuma bisa menunggu kapan giliran mereka tiba. Namun di balik semua kematian ini, ternyata ada perubahan besar yang sedang mengintai. Struktur dunia yang lama bakal hancur lebur, dan melahirkan sesuatu yang baru yang gak pernah disangka-sangka oleh para raja sekalipun. Bayangkan, kalian adalah seorang raja atau bangsawan kaya raya di abad ke-14. Kalian punya kastil yang megah, tembok yang tebal, dan ribuan pelayan yang siap sedia. Kalian merasa aman, karena selama ini uang dan kekuasaan bisa membeli segalanya. Tapi Black Death datang dan berkata, "Aku nggak butuh izinmu buat masuk." Inilah momen di mana struktur sosial yang sudah bertahan ratusan tahun di Eropa runtuh dalam sekejap. Sebelum wabah ini menyerang, Eropa menganut sistem feodal yang sangat kaku. Di kasta paling bawah ada petani atau buruh yang jumlahnya jutaan. Hidup susah dan praktis jadi milik para tuan tanah. Mereka bekerja keras di ladang cuma buat bayar pajak tinggi dan dapat perlindungan. Tapi begitu bakteri Yersinia pestis ini mengamuk, dia nggak pilih-pilih target. Dia membunuh panggaran di ranjang sutranya sama cepatnya dengan dia membunuh petani di atas jerami. Dampaknya gila banget, karena 1/3 sampai 1/2 populasi manusia mati. Tiba-tiba dunia kekurangan tenaga kerja. Bayangkan, sebuah desa yang tadinya punya 100 petani, sekarang cuma sisa 5 orang yang masih bisa berdiri tegak. Ladang gandum yang luasnya berhektar-hektar jadi terbengkalai. Buah-buahan membusuk di pohon, dan ternak-ternak berkeliaran tanpa ada yang memerah susunya. Para tuan tanah yang masih hidup mulai panik. Mereka punya banyak lahan tapi nggak ada yang menggarap. Harta mereka jadi nggak ada gunanya kalau nggak ada makanan yang dihasilkan. Disinilah keadaan berbalik 180 derajat. Para buruh dan petani yang tersisa tiba-tiba sadar kalau mereka punya kekuatan. Mereka mulai berkata kepada para bangsawan, kalau mau saya kerja di ladangmu,
Bayarannya harus naik 3 kali lipat. Dan saya nggak mau lagi jadi budak. Saya mau jadi orang bebas. Inilah awal mula lahirnya kelas menengah dan kebebasan individu di Eropa. Karena orang yang bisa bekerja sudah sangat langka, mereka jadi sangat berharga. Standar hidup orang-orang yang selamat dari Black Death mendadak naik drastis. Mereka yang tadinya cuma makan bubur gandum hambar, sekarang bisa beli daging, memakai pakaian yang lebih bagus, dan bahkan punya tabungan. Emas dan perak warisan dari orang-orang yang meninggal beredar di masyarakat, bikin ekonomi yang tadinya mandek jadi bergerak lagi dengan cara yang aneh dan tragis. Tapi nggak semua orang senang dengan perubahan ini. Para penguasa mencoba membuat hukum buat menahan upah buruh agar tetap rendah, tapi itu sia-sia. Pemberontakan petani pecah di mana-mana. Orang-orang mulai berani melawan sistem yang selama ini menindas mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kematian paling ngeri di depan mata. Setelah melihat setengah temanmu jadi mayat hitam, ancaman penjara dari seorang bangsawan jadi terasa nggak ada apa-apanya. Rasa takut mereka terhadap otoritas manusia sudah hilang, digantikan oleh rasa syukur karena masih bernafas. Bukan cuma soal uang, pandangan manusia terhadap agama juga berubah total. Banyak orang mulai mempertanyakan otoritas gereja. Mereka melihat para pendeta yang katanya suci tetap mati kena wabah. Doa-doa massal yang dilakukan di alun-alun kota bukannya menghentikan penyakit, malah jadi sarana penyebaran bakteri yang makin cepat karena orang-orang berkerumun. Krisis kepercayaan ini membuat orang mulai berpikir lebih logis dan mencari jawaban di luar dogma-dogma lama. Dunia lama yang penuh dengan batasan kasta dan kepatuhan buta sedang hancur lebur bersama mayat-mayat yang dikubur massal. Dari abu kematian ini, benih-benih pemikiran baru tentang hak asasi manusia dan efisiensi kerja mulai tumbuh. Manusia mulai dipaksa buat berinovasi karena jumlah tangan yang bekerja sudah berkurang drastis. Kalau biasanya butuh 10 orang buat memanen, sekarang mereka harus cari cara gimana supaya 1 orang bisa melakukan pekerjaan 10 orang itu. Black Death secara tidak sengaja sudah menghancurkan tembok penjara sistem feodal. Tapi meski ekonomi mulai merangkak naik, trauma di jiwa manusia nggak bisa hilang begitu saja. Seni dan budaya di zaman itu jadi sangat gelap dan terobsesi dengan kematian. Kalian pernah dengar istilah tarian kematian? Bayangkan kalian adalah seorang pelukis atau penyair yang baru saja kehilangan seluruh keluarga kalian. Kalian berjalan keluar rumah dan yang kalian lihat bukan lagi keindahan, melainkan tumpukan tulang dan bau busuk yang permanen. Trauma ini saking dalamnya, sampai-sampai mengubah seluruh wajah kesenian di Eropa. Kalau sebelumnya seni itu isinya gambar-gambar religius yang agung dan tenang, sekarang berubah total, jadi gelap, sinis, dan penuh tengkorak. Muncullah sebuah tren seni yang sangat terkenal sekaligus menyeramkan bernama Danse Macabre atau tarian kematian. Di dinding-dinding gereja, di buku-buku, sampai di lukisan jalanan, kalian bakal melihat gambar yang polanya selalu sama. Tengkorak-tengkorak yang sedang menari sambil menggandeng tangan orang-orang dari berbagai kasta. Ada tengkorak yang berdansa dengan raja, ada yang menarik tangan paus, pangeran, petani, sampai bayi kecil. Pesan dari seni ini sangat pedas dan menohok. Kalian boleh merasa hebat sekarang, tapi pada akhirnya kita semua bakal berdansa bersama maut. Ini adalah cara manusia zaman itu menertawakan ketidakberdayaan mereka. Karena mereka nggak tahu kapan maut bakal menjemput, mereka jadi terobsesi dengan simbol-simbol kematian. Inilah asal mula kenapa banyak arsitektur tua di Eropa yang penuh dengan ukiran tengkorak dan monster-monster mengerikan. Bukan cuma di lukisan, gaya hidup masyarakat juga jadi sangat ekstrim dan terbelah dua. Kelompok pertama adalah mereka yang jadi sangat religius sampai ke tahap gila. Mereka merasa kiamat sudah di depan mata, jadi mereka menghabiskan waktu dengan menangis dan menyiksa diri di dalam gereja. Tapi kelompok kedua justru sebaliknya, mereka punya prinsip, makan, minum, dan berzinalah sekarang, karena besok kita jadi mayat. Bayangkan, di satu jalan ada rombongan orang yang mencambuk diri sambil menangis minta ampun. Tapi tepat di gedung sebelahnya, ada pesta pora gila-gilaan, di mana orang-orang minum alkohol sampai muntah dan melakukan hal-hal asusila di depan umum. Moralitas benar-benar runtuh. Orang merasa nggak ada gunanya berbuat baik kalau besok mereka tetap bakal berakhir di lubang kubur massal yang sama dengan para pendosa. Keadaan ini juga bikin bahasa manusia berubah. Banyak istilah tentang kematian masuk ke dalam percakapan sehari-hari. Bahkan lagu anak-anak yang mungkin sering kita dengar, seperti Ring a Ring of Roses, dipercaya oleh banyak sejarawan sebagai lagu tentang Black Death.
Coba perhatikan liriknya. Ring a ring of roses melambangkan ruam merah di kulit. A pocket full of posies adalah bunga wangi yang ditaruh di saku buat menahan bau busuk. Dan a tissue, we all fall down adalah suara bersin sebelum akhirnya semua orang jatuh mati. Bayangkan betapa kelamnya sebuah masa sampai lagu bermain anak-anak saja isinya tentang cara orang meregang nyawa. Pendidikan juga hancur lebur. Universitas-universitas besar di Eropa kehilangan sebagian besar dosen dan mahasiswanya. Ilmu pengetahuan seolah berhenti bernapas. Tapi, justru karena banyak orang berilmu yang meninggal, bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman mulai naik daun. Kenapa? Karena dulu semua buku ditulis pakai bahasa Latin yang cuma dimengerti kaum elit. Begitu para ahli bahasa Latin ini habis disikat wabah, orang-orang mulai menulis dan mengajar pakai bahasa rakyat jelata supaya tetap bisa bertahan. Secara nggak sadar, Black Death ini sedang melakukan riset besar-besaran terhadap otak manusia. Kita dipaksa untuk melihat kenyataan bahwa dogma lama nggak bisa menyelamatkan kita. Manusia mulai merasa butuh sesuatu yang lebih dari sekedar doa. Mereka butuh bukti, mereka butuh observasi, dan mereka butuh sains yang nyata. Trauma kolektif ini adalah pupuk bagi masa depan yang kita kenal sebagai zaman Renaissance. Tapi, sebelum kita sampai ke sana, monster ini belum benar-benar pergi. Dia cuma sedang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat buat menyerang lagi. Dan saat dia kembali, manusia mulai sadar bahwa musuh mereka sebenarnya punya ukuran yang sangat-sangat kecil. Bayangkan selama hampir 500 tahun, Black Death itu seperti hantu. Dia datang sesekali, menghabisi ribuan orang, lalu hilang lagi ke kegelapan. Orang-orang masih saja memakai parfum dan membakar rempah-rempah karena mereka pikir musuhnya adalah bau busuk. Sampai akhirnya, kita sampai di akhir tahun 1800-an, di mana ilmu pengetahuan sudah mulai punya mata yang lebih tajam, yaitu mikroskop yang lebih canggih. Pada tahun 1894, sebuah wabah besar pecah di Hong Kong. Gejalanya sangat mirip dengan horor yang terjadi di Eropa abad ke-14. Demam tinggi, benjolan bengkak, dan kulit yang menghitam. Dunia panik, takut kalau Black Death versi baru bakal melahap bumi lagi. Disinilah muncul seorang pahlawan sains bernama Alexander Yersin, seorang dokter muda berbakat yang dikirim untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di sana. Yersin ini benar-benar nekat. Karena dia nggak dapat fasilitas laboratorium yang bagus dari pemerintah setempat, dia membangun gubuk kecil dari bambu tepat di samping tempat penyimpanan mayat para korban wabah. Bayangkan betapa beraninya orang ini. Tidur dan bekerja hanya beberapa meter dari sumber kematian. Dengan tangan yang gemetar tapi teliti, dia mengambil sampel dari benjolan bernanah para korban dan meletakkannya di bawah lensa mikroskop. Dan di sanalah dia menemukannya. Sebuah batang kecil, organisme mikroskopis yang bergerak-gerak. Inilah tersangka utama yang selama ratusan tahun bersembunyi dari pandangan manusia. Bakteri itu kemudian dinamai Yersinia pestis sebagai penghormatan buat Yersin. Tapi penemuan bakteri ini baru separuh jalan. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana makhluk sekecil ini bisa berpindah dari satu orang ke orang lain dengan kecepatan kilat sampai bisa menghapus setengah populasi Eropa? Disinilah investigasi jadi makin seru sekaligus menjijikan. Yersin dan para ilmuwan lain mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Hong Kong saat itu sangat padat dan kotor. Mereka melihat banyak tikus mati di jalanan sebelum manusia mulai jatuh sakit. Mereka pun menyadari adanya pola yang mengerikan. Ternyata tikus bukanlah pelaku utamanya, melainkan hanya kendaraan bagi sang pembunuh yang sebenarnya. Pembunuh asli itu adalah kutu loncat yang hidup di bulu tikus tersebut. Mekanismenya benar-benar jahat sekaligus jenius secara biologis. Bakteri Yersinia pestis ini akan berkembang biak di dalam kerongkongan si kutu sampai membentuk gumpalan yang menyumbat saluran makannya. Karena nggak bisa menelan darah, si kutu jadi kelaparan setengah mati. Dalam kondisi lapar gila ini, si kutu bakal melompat ke makhluk hidup terdekat, termasuk manusia, dan menggigitnya berkali-kali. Setiap kali si kutu mencoba menghisap darah, tapi gagal karena tersumbat, dia justru memuntahkan kembali gumpalan bakteri tadi langsung ke dalam luka gigitan manusia. Boom! Infeksi dimulai. Satu ekor tikus bisa membawa puluhan kutu, dan satu kapal dagang bisa membawa ribuan tikus. Sekarang bayangkan ribuan bom biologis ini berjalan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
Itulah alasan kenapa dulu pengobatan pakai parfum dan bawang putih nggak ada gunanya sama sekali. Musuh manusia bukan udara, tapi gigitan kecil di bawah meja makan atau di tempat tidur. Penemuan ini benar-benar mengubah cara pandang dunia terhadap kesehatan. Manusia mulai sadar bahwa musuh terbesar kita bukan cuma perang antar negara, tapi makhluk-makhluk mikroskopis yang hidup di sekitar kita. Sejak saat itu, kampanye kebersihan besar-besaran mulai dilakukan di seluruh dunia. Selokan dibersihkan, sampah dikelola, dan tikus mulai diburu secara sistematis. Tapi meski identitas sang monster sudah ketahuan, para ilmuwan masih punya satu teka-teki lagi yang harus dipecahkan. Mereka harus membuktikan secara ilmiah apakah bakteri yang ada di Hong Kong tahun 1894 benar-benar sama dengan bakteri yang menghancurkan Eropa tahun 1347. Mereka butuh mesin waktu, tapi karena mesin waktu nggak ada, mereka terpaksa harus menggali kuburan kuno. Selama bertahun-tahun setelah penemuan Yersin di Hong Kong, masih ada perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Banyak yang skeptis dan bilang, masa sih penyakit yang membunuh jutaan orang di abad ke-14 cuma penyakit pes biasa? Kenapa sekarang penyakit pes nggak seganas dulu? Beberapa orang bahkan curiga kalau Black Death sebenarnya adalah virus seperti Ebola yang sudah punah. Untuk menjawab keraguan ini, para ilmuwan di abad ke-21 memutuskan untuk melakukan sesuatu yang terdengar seperti plot film Jurassic Park. Mereka pergi ke situs pemakaman massal di London dan beberapa tempat di Eropa yang dikenal sebagai plague pits. Lubang-lubang ini adalah tempat ribuan orang ditumpuk begitu saja saat puncak wabah terjadi. Mereka mencari kerangka manusia yang masih utuh, terutama bagian gigi. Kenapa gigi? Karena enamel gigi adalah pelindung yang sangat kuat. Dia bisa menjaga kapsul waktu biologis, termasuk sisa-sisa darah dan DNA yang terperangkap di dalamnya selama ratusan tahun. Para detektif DNA ini mulai mengekstrak materi genetik dari pulpa gigi mayat-mayat abad pertengahan tersebut. Dengan teknologi pengurutan gen yang sangat canggih, mereka mencoba mencocokkan kode genetik itu dengan bakteri Yersinia pestis yang ditemukan Yersin. Hasilnya mengejutkan sekaligus mengonfirmasi segalanya. DNA bakteri dari korban abad ke-14 itu positif adalah kakek moyang dari bakteri pes yang kita kenal sekarang. Artinya, monster yang kita bicarakan ini benar-benar musuh yang sama. Hanya saja di abad ke-14, bakteri ini masuk ke populasi manusia yang benar-benar polos. Orang-orang saat itu tidak punya kekebalan tubuh sama sekali. Sistem imun mereka belum pernah bertemu dengan bakteri jenis ini. Ditambah lagi dengan kondisi gizi yang buruk dan lingkungan yang luar biasa kotor. Bakteri ini jadi punya panggung yang sempurna buat melakukan pembantaian massal. Penelitian ini juga mengungkap fakta menarik lainnya. Ternyata, bakteri Yersinia pestis itu sendiri mengalami evolusi. Mereka menemukan bahwa versi yang menyerang Eropa jauh lebih mematikan karena punya kemampuan buat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia dengan sangat cepat. Dia seperti pencuri yang tahu cara mematikan semua alarm di rumah kalian sebelum kalian sadar ada orang yang masuk. Namun penelitian ini bukan cuma soal memuaskan rasa ingin tahu sejarah. Dengan memetakan DNA Black Death, para ilmuwan jadi bisa paham bagaimana sebuah penyakit bisa melompat dari hewan ke manusia dan bermutasi menjadi pandemi global. Ini memberikan pelajaran berharga buat kita di zaman modern, bahwa ancaman terbesar seringkali datang dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang bersembunyi di balik bulu-bulu hewan liar atau serangga kecil di sekitar kita. Bayangkan perasaan para ilmuwan itu saat melihat kode genetik sang monster muncul di layar komputer mereka. Sebuah rahasia yang terkubur selama 700 tahun akhirnya bicara. Black Death bukan lagi sekadar dongeng seram atau hukuman gaib, melainkan musuh biologis yang nyata, terukur, dan bisa dipelajari. Tapi, meskipun identitasnya sudah terbongkar dan cara penyebarannya sudah diketahui, apakah manusia benar-benar sudah menang melawan sang kematian hitam? Atau jangan-jangan dia masih ada di antara kita, hanya sedang bersembunyi sambil menunggu celah. Banyak orang mengira kalau penemuan antibiotik di abad ke-20 sudah menghapus Yersinia pestis dari muka bumi. Tapi kenyataannya, bakteri ini adalah penyintas yang luar biasa tangguh. Dia nggak benar-benar pergi, dia cuma pindah alamat dari pelabuhan-pelabuhan sibuk di Eropa ke wilayah-wilayah terpencil di dunia. Sampai detik ini, sang kematian hitam masih hidup dan bernapas di alam liar. Bakteri ini sekarang bersembunyi di dalam populasi hewan pengerat liar di berbagai belahan dunia. Mulai dari padang rumput di Asia Tengah, pegunungan di Amerika Selatan, hingga wilayah gurun di Amerika Serikat. Betul, kalian nggak salah dengar. Bahkan di negara maju sekalipun, kasus penyakit pes masih ditemukan setiap tahunnya. Kutu-kutu itu masih setia nempel di bulu tupai tanah, anjing prajurit, atau tikus hutan.
menunggu kesempatan kecil untuk berpindah ke manusia. Bedanya dengan zaman dulu adalah sekarang kita punya sistem pertahanan yang jauh lebih kuat. Kalau ada orang yang tiba-tiba demam dan punya benjolan aneh setelah pulang dari camping, dokter bisa langsung memberikan antibiotik seperti streptomycin atau tetrasiklin. Kalau diobati lebih awal, angka kematiannya turun drastis. Monster ini sekarang sudah punya pawang bernama sains modern. Tapi, ada satu ketakutan besar yang selalu menghantui para ahli kesehatan dunia. Bagaimana kalau bakteri ini bermutasi lagi? Dunia medis sekarang sedang berpacu dengan fenomena resistensi antibiotik. Bayangkan kalau suatu hari nanti, Yersinia pestis berevolusi menjadi kebal terhadap semua obat yang kita punya sekarang. Dia bakal kembali menjadi kematian hitam yang sama ganasnya dengan yang dihadapi orang-orang di abad ke-14. Selain itu, ada ancaman lain yang lebih gelap, yaitu penggunaan bakteri ini sebagai senjata biologis. Karena sifatnya yang sangat mematikan dan mudah menyebar, terutama versi yang menyerang paru-paru lewat udara, banyak pihak yang khawatir kalau bakteri ini jatuh ke tangan yang salah. Sang kematian hitam yang dulu digunakan pasukan Mongol sebagai peluru mayat, di era modern ini bisa saja dimodifikasi di laboratorium menjadi ancaman yang jauh lebih mengerikan. Namun, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan setiap saat. Pelajaran paling berharga dari bertahannya bakteri ini adalah bahwa kita tidak boleh sombong. Manusia seringkali merasa sudah menguasai alam semesta, padahal sebuah mikroba kecil saja sudah cukup untuk menghentikan seluruh aktivitas dunia. Black Death mengajarkan kita bahwa menjaga ekosistem dan kebersihan lingkungan bukan cuma soal estetika, tapi soal bertahan hidup sebagai spesies. Keberadaan bakteri ini di masa sekarang seolah-olah menjadi pengingat yang dingin bagi kita semua. Dia adalah saksi bisu dari jutaan nyawa yang hilang di masa lalu, dan dia tetap ada di sana, di dalam lubang-lubang tikus di pedalaman, seolah sedang mengawasi peradaban manusia yang sekarang sudah sangat sibuk dengan teknologi digitalnya. Dia menunggu kita melakukan kesalahan yang sama, mengabaikan kebersihan, dan mengabaikan peringatan alam. Lalu, bagaimana dampak panjang dari serangan monster ini terhadap jiwa manusia? Ternyata, trauma Black Death tidak hanya mengubah struktur ekonomi dan sosial, tapi juga meninggalkan jejak permanen pada cara kita memandang hidup dan mati. Seringkali kita lupa kalau peradaban modern yang kita nikmati sekarang, mulai dari sistem kesehatan sampai hak-hak buruh, sebenarnya adalah bunga yang tumbuh di atas tanah yang penuh dengan makam korban Black Death. Tanpa tragedi ini, dunia mungkin masih terjebak dalam kegelapan sistem kasta yang sangat menyesakan. Kematian hitam ini bertindak sebagai tombol riset raksasa bagi sejarah manusia. Pernahkah kalian berpikir, kenapa kita punya sistem rumah sakit yang terorganisir atau dinas kesehatan kota? Itu semua bermula dari trauma pasca wabah ini. Manusia mulai sadar kalau mereka nggak bisa cuma mengandalkan doa atau jimat kalau musuhnya adalah bakteri. Mereka mulai membangun institusi untuk memantau kesehatan masyarakat, membersihkan saluran air secara berkala, dan membuat aturan tentang pembuangan sampah. Inilah cikal bakal lahirnya konsep kesehatan publik yang menyelamatkan miliaran nyawa di era modern. Selain itu, Black Death juga secara nggak langsung memicu lahirnya zaman Renaissance. Karena begitu banyak orang meninggal, nilai seorang manusia yang masih hidup jadi meningkat drastis. Para pemikir mulai berhenti hanya fokus pada kehidupan setelah mati dan mulai fokus pada bagaimana cara memperbaiki kehidupan di bumi. Mereka mulai mempelajari tubuh manusia secara nyata, melakukan otopsi, dan mencari tahu bagaimana organ kita bekerja. Seni yang tadinya penuh dengan tulang belulang mulai berubah menjadi pengaguman terhadap anatomi dan potensi manusia. Bahkan dalam bidang bahasa dan literatur, warisan wabah ini sangat terasa. Seperti yang saya singgung tadi, karena banyak elit pengguna bahasa Latin meninggal, bahasa-bahasa ibu atau bahasa rakyat jelata mulai digunakan untuk menulis karya-karya besar. Sastra dunia jadi lebih berwarna dan bisa diakses oleh siapa saja, bukan cuma segelintir orang di istana. Ini adalah awal dari demokratisasi informasi yang puncaknya kita rasakan sekarang lewat internet. Tapi, ada sisi gelap yang juga tertanam di dalam DNA budaya kita. Trauma kolektif ini meninggalkan rasa takut yang mendalam terhadap orang asing atau sesuatu yang tidak kita kenal. Pola perilaku menyalahkan kelompok minoritas saat terjadi krisis yang sering kita lihat di media sosial sekarang sebenarnya adalah gema dari perilaku masyarakat abad ke-14 yang mencari kambing hitam saat wabah menyerang. Ini adalah pengingat bahwa meskipun teknologi kita maju, psikologi kita masih seringkali rapuh dan dipenuhi rasa takut yang sama dengan nenek moyang kita. Di sisi lain, Black Death juga memberikan kita pelajaran tentang resiliensi atau ketangguhan. Bayangkan, populasi manusia saat itu benar-benar diambang kepunahan.
ekonomi hancur, pemerintahan goyah, dan moralitas runtuh. Tapi manusia tidak menyerah. Mereka belajar, mereka beradaptasi, dan mereka bangkit kembali dengan struktur yang lebih kuat. Setiap kali kalian melihat gedung-gedung megah di Eropa yang dibangun di atas fondasi abad pertengahan, ingatlah kalau bangunan itu adalah simbol kemenangan manusia atas maut. Kematian hitam memang mengerikan, tapi dia adalah guru yang sangat keras. Dia memaksa manusia untuk berhenti bersikap sombong dan mulai bekerja sama. Dia menunjukkan bahwa kita semua, tidak peduli apa jabatan atau warna kulitnya, adalah satu spesies yang saling terhubung. Satu kutu di tubuh seekor tikus di ujung dunia bisa mengubah hidup seorang raja di ujung dunia lainnya. Pelajaran tentang konektivitas global ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi di zaman sekarang. Sekarang, kita sampai pada babak akhir dari kisah ini. Sebuah penutup yang akan merangkum semua kengerian, penemuan dan harapan yang ditinggalkan oleh sang kematian hitam. Setelah kita melihat bagaimana maut itu meluncur lewat ketapel di Kaffa, merayap di pelabuhan Messina, hingga akhirnya teridentifikasi di bawah mikroskop Yersin, apa sebenarnya arti semua ini bagi kita sekarang? Black Death bukan cuma sekadar angka kematian yang mencapai 200 juta jiwa. Dia adalah cermin raksasa yang menunjukkan siapa kita sebenarnya saat berada di titik paling rendah. Kisah ini adalah pengingat bahwa peradaban manusia itu sebenarnya sangat rapuh. Kita sering merasa sangat kuat dengan gedung pencakar langit, roket luar angkasa, dan kecerdasan buatan. Tapi sejarah mencatat bahwa stabilitas dunia bisa diguncang hanya oleh satu bakteri kecil yang numpang di punggung seekor kutu. Kematian hitam mengajarkan kita sebuah kata yang sangat penting dalam sains dan kehidupan, adaptasi. Kalau nenek moyang kita tidak belajar dari tragedi ini, mungkin kita tidak akan pernah mengenal apa itu sanitasi modern, apa itu hak asasi buruh, atau bagaimana cara mengkarantina sebuah wilayah agar orang lain selamat. Setiap kali kalian mencuci tangan dengan sabun atau melihat petugas kesehatan bekerja dengan protokol yang ketat, sebenarnya kalian sedang melihat warisan dari orang-orang yang berjuang melawan Black Death 700 tahun yang lalu. Mereka gagal agar kita bisa berhasil. Mereka menderita agar kita punya pengetahuan untuk bertahan. Namun, pelajaran terbesar dari Black Death adalah soal kemanusiaan. Di tengah horor yang begitu hebat, kita melihat dua sisi manusia yang sangat kontras. Ada yang tega meninggalkan keluarganya demi menyelamatkan diri sendiri, tapi ada juga yang tetap bertahan untuk merawat orang sakit meski mereka tahu itu artinya hukuman mati bagi diri mereka sendiri. Di masa-masa krisis, itulah saat di mana karakter asli kita diuji. Apakah kita akan menjadi orang yang mencari kambing hitam dan menyebarkan kebencian, atau menjadi orang yang memberikan pertolongan dan mencari solusi lewat ilmu pengetahuan? Bakteri Yersinia pestis mungkin masih ada di luar sana, bersembunyi di padang rumput atau di tubuh hewan pengerat liar. Dia tetap menjadi saksi bisu yang mengawasi peradaban kita. Dia adalah pengingat yang dingin bahwa alam punya caranya sendiri untuk melakukan penyeimbangan. Tapi bedanya, hari ini kita tidak lagi memakai topeng paruh burung dan membakar dupa untuk mengusir bau busuk. Kita punya mikroskop, kita punya vaksin, kita punya antibiotik, dan yang paling penting, kita punya sejarah yang bisa kita pelajari agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Tragedi ini memang meninggalkan luka yang sangat dalam pada sejarah dunia. Tapi luka itu juga yang membuat kulit peradaban kita jadi lebih tebar dan kuat. Dari abu kematian massal abad ke-14, lahir sebuah dunia yang menghargai setiap individu. Dunia yang mengejar sains, dan dunia yang sadar bahwa kita semua saling terhubung, tanpa batasan kasta atau harta. Jadi, setiap kali kalian mendengar nama Black Death, jangan cuma ingat soal tengkorak dan kengeriannya. Ingatlah soal ketangguhan manusia. Ingatlah bahwa dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, manusia selalu punya cara untuk menemukan api pengetahuan dan berjalan menuju masa depan yang lebih terang. Itu tadi kisah lengkap tentang sang kematian hitam, pandemi yang mengubah dunia selamanya. Semoga pembahasan ini nggak cuma bikin kalian merinding, tapi juga bikin kalian makin bersyukur hidup di zaman di mana sains sudah menjadi pelindung utama kita. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti untuk belajar dari masa lalu. Sampai jumpa di pembahasan sejarah menegangkan berikutnya, hanya di channel Di Balik Senja. Bye-bye!